Assalamualaikum para keluarga. Malam ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek karya saya yang terbit di Pontianak Post pada Minggu 23 Agustus 2020 yang berjudul Kabar dari Senja. Kabar dari senja benar-benar tiba. Ada namamu yang dituliskan angin dan kenangan yang melayang-layang di angkasa. Tahun-tahun berganti, daun-daun akasia berguguran, dan jalanan kampus yang sepi. Pada jiwamu yang meronta, mungkinkah pernah ada rasa sunyi yang terus menemani dalam waktu panjang, membuat keputusan-keputusan sendirian. Namanya Haikal. Aku mengenalnya 10 tahun yang lalu. Saat aku turun dari taksi di depan bangunan kos wanita, menyeret koperku ke tepi jalan. Tak sengaja terpandang sosoknya di lantai 2 bangunan seberang yang mempunyai banyak pintu-pintu. Ia sedang memandangiku dengan handphone warna putih di tangannya. Aku baru saja diterima kuliah di Universitas Negeri Kota Pontianak dan memutuskan indekos tak jauh dari kampus. Dan sedikit cerita bersamamu ku ingat sampai saat ini. Pukul 6 pagi yang sejuk, tergesa aku memakai sepatu dan ransel ku gendong dengan tergopoh. Bukan terburu-buru sebenarnya. Namun perasaan membuncah untuk menyambut hari perkuliahan. Jalanan kampus segar sekali dengan pohon-pohon akasia, saga dan beberapa pohon yang tak ku tahu namanya. Sesekali sepatuku menginjak tumpukan dedaunan. Langkahku perlambat, ingin menikmati pagi yang begitu segar. Sangat bahagia hatiku dengan suasana pagi yang begitu sempurna. Rambut panjangku kugerai begitu saja, tanpa jepit rambut seperti saat SMA. Semilir angin pagi benar-benar memanjakan jiwa puitisku. Saat itu juga aku berpuisi, walau dalam hati. Tiba-tiba di sebelahku ada sosok laki-laki yang kulihat kemarin di lantai 2 bangunan seberang jalan. Wajahku pasti memerah karena terkejut dan salah tingkah, karena sepertinya aku sedikit berakting menikmati pagi dengan hembusan-hembusan nafas dan gerakan tangan mengembang. Tak tahu mau berbuat apa. Andalanku adalah memberi senyum. Dia pun tersenyum. Tapi dia tak juga menyalip langkahku. Aku melambat, dia melambat. Akhirnya aku mengalah untuk mengajaknya bicara. Mahasiswa baru juga ya? Iya. Hei, dia tidak bertanya balik. Aku pun melihat posturnya yang cukup tinggi. Tas ranselnya warna abu-abu. Tangannya menenteng sebuah buku. Dan yang ku tahu itu sebuah novel bergenre fantasi. Suka baca buku novel genre fantasi ya? Iya, dan kamu? Aku suka puisi dan novel-novel pujangga baru. Oh, benar seperti novelnya Sultan Takdir Ali Syahbana dan Hamka?
Kamu membacanya juga. Aku terkesima, ia tahu penulis yang juga sudah kubaca karyanya. Begitulah, responnya santai. Namun sekejap dia menoleh ke arahku. Ku angguk-anggukan kepala sebagai balasan respon. Di persimpangan jalan aku berhenti sebentar melihatnya akan melangkah menuju kemana. Aku diterima di Fakultas Kedokteran. Sampai jumpa. Bagaimana dia tahu kalau aku akan melangkah berlawanan arah. Akhirnya aku hanya menganggukkan kepala kembali dan melanjutkan perjalanan menuju Fakultas Keguruan. Ya, aku bercita-cita menjadi guru sejak dulu. Jika disuruh mengajar anak-anak membaca dan menulis, aku akan sangat bersemangat. Semoga saja cita-citaku tercapai membuat anak-anak Indonesia cerdas dan bermartabat. Dari perkenalan itu, akhirnya kami saling meminjami buku novel. Bangunan kosnya di seberang jalan membuat kami terkadang bersama-sama berangkat ke kampus. Bukan janjian, namun jadwal kuliahnya yang sama. Di jalan kami bertukar buku novel dan berbicara sastra. Selain itu, ia juga penyuka film-film action atau detektif. Akhirnya, Sherlock Holmes lah kami bahas, baik filmnya ataupun novelnya. Selain pertemuan di jalan menuju kampus, tak pernah kami bertukar nomor handphone. Aneh mungkin, karena seharusnya saat ingin meminjam atau mengembalikan buku, perlu memberitahu melalui telepon. Tapi begitulah yang kuingat tentang perkenalanku dengan Haikal. Jika kami tak bertemu saat menuju jalan kampus, begitu kami saling melihat dari beranda kos akan saling melambaikan tangan dan berseru, hendak meminjam atau mengembalikan buku.